السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, as-saimin yang mengharapkan ketakwaan, yang mendambakan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, yang berkeinginan besar menjadi orang-orang yang utaqa minan nar, terbebas daripada belenggu-belenggu neraka. Orang-orang yang dirahmati Allah, orang-orang yang mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sudah pasti mengabulkan doa yang kita doakan sebelum Ramadan. Kepastian itu adalah ketika kita berharap Allah berikan kesempatan kepada kita berjumpa dengan Ramadan, masuk ke dalam bulan Ramadan. Harapan kita, doa kita sudah pasti kita terima, sudah pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya kita berada di dalam bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala juga telah memberikan kepada kita semangat dan kekuatan. Sebagaimana yang kami sampaikan sebelum Ramadan, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita modal. Maka siapa yang pandai menggunakan modal itu akan beruntung. Modal semangat, modal kekuatan, modal ketulusan, modal kesabaran. Modal semangat sudah kita buktikan. Kita persiapkan diri kita untuk Ramadan. Modal kekuatan sudah kita rasakan. Sebelum bulan Ramadan kita sulit untuk berpuasa berturut-turut dalam bilangan hari. Sekarang kita masuk ke dalam hari yang ke-9. Artinya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kekuatan, modal ketulusan, dan merasakan kehadiran kesadaran bahwa Allah Subhanahu wa taala memperhatikan kita. Kita tidak sanggup
berbuat curang walaupun orang tidak melihat, walaupun orang tidak memperhatikan kita, kita tidak sanggup makan dan minum di siang hari. Tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang membatalkan puasa di siang hari. Memang terbuktilah apa yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam hadis qudsi, bahwa illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kecuali puasa. Puasa itu adalah benar-benar dilaksanakan karenaku, dan aku yang memberikan ganjaran khusus. Yada'a ta'amahu wa syahwatahu min ajli, karena dia meninggalkan makannya dan syahwatnya karenaku. Ini adalah modal ketulusan, modal muraqabatullah yang kita dapati. Demikian juga modal ihsan. Kita bisa mengikuti salat walaupun dalam rakaat yang panjang. Kita dapat melaksanakan ibadah, membaca Al-Quran, sehingga lebih banyak daripada waktu yang lain. Ini adalah karena kita yakin apa yang kita lakukan adalah dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Modal kesabaran juga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sabar, menahan sampai berbuka. Ini semuanya adalah modal yang perlu kita kembangkan, modal yang perlu kita syukuri, sehingga semua itu bisa bertambah, sehingga membuat petunjuk-petunjuk itu semakin terasa. Walladzina ihtadau zadahum huda wa atahum taqwahum. Orang yang mendapatkan petunjuk, lalu mereka berada di atas petunjuk itu, memegang petunjuk itu, lalu mereka laksanakan petunjuk itu dengan baik, zadahum huda, Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya petunjuk lebih, wa atahum taqwahum, akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita atau kepada orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk itu kepada ketakwaan. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah, sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa bulan Ramadan dengan didasari keimanan, mengetahui bahwa puasa itu adalah kewajiban, fardu yang Allah fardukan, syariat yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada orang-orang yang beriman. Lalu dia berharap kepada ganjaran Allah Subhanahu wa taala, berharap kepada anugerah Allah Subhanahu wa taala, termasuk berharap kepada ampunan, berharap kepada keberkahan, berharap kepada ganjaran, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosa yang telah berlalu. Janji ataupun yang dikatakan oleh Rasulullah SAW itu adalah suatu keniscayaan apabila orang yang shaim itu melaksanakan petunjuk-petunjuk sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Maka la'allakum tattaqun, porsi yang besar akan didapati oleh orang-orang yang tulus di dalam berpuasa, akan didapati oleh orang-orang yang berusaha
ihtisaban, mencari ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan amal-amal saleh dengan taufik Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita yang besar adalah Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, maka pembahasan kita pada pertemuan ini adalah perkara-perkara yang dapat menghapuskan dosa-dosa. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang kita harapkan dapat menghapuskan dosa-dosa kita. Maka judul yang kami sajikan pada pertemuan ini adalah perkara-perkara yang dapat menghapuskan dosa-dosa. Karena ini adalah harapan semua. Adalah harapan orang-orang beriman. Keluar dari Ramadan dan bahkan keluar dari dunia terbebas daripada dosa-dosa. Kalaupun melakukan dosa-dosa telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mendapatkan pahala yang dilipat gandakan. Sebagian daripada hikmah bulan Ramadan sebagaimana yang kami katakan tadi, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka dia ampuni dosa-dosanya yang berlalu. Pengampunan dosa itu Allah Subhanahu wa taala permudah. Dengan Allah mudahkan kita melaksanakan amal-amal saleh. Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan. Sehingga ketaatan-ketaatan itu kita harapkan timbangannya menjadi lebih berat daripada kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang kita lakukan. Kita mengetahui semua. Fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Adapun orang yang berat timbangan amal kebaikannya, maka dia akan berada di dalam kehidupan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, dengan beratnya timbangan amalan, dengan banyaknya timbangan amalan membuat amalan itu menjadi berat, sehingga dengan beratnya timbangan amal akan membuat timbangan kesalahan dan dosa-dosa menjadi lebih ringan dibandingkan dengan kesalahan-kesalahan. Dengan sendirinya, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosa itu apabila timbangan kebaikan menjadi lebih ringan. Artinya, dengan bermacam-macam cara Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang mukmin, kepada orang-orang yang beriman, termasuk modal-modal yang Allah berikan kepada kita. Semuanya itu adalah perkara-perkara yang dapat memperbanyak dan memperberat timbangan amal-amal saleh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, maka di antara amal-amalan yang dapat mengampunkan atau menghapus dosa-dosa adalah, pertama adalah tetap bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan amal-amal saleh. Tetap berusaha untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Artinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala.
kita melakukan ibadah-ibadah itu semuanya dengan dasar iman. Kita melaksanakan ibadah-ibadah itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan amal-amal soleh itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Maka semua ini akan menghapuskan dosa-dosa. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Ankabut ayat 7, "Walladzina amanu wa 'amilus shalihat lanukaffiranna 'anhum sayyi'atihim wa lanajziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun." Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka kami akan tebus dosa-dosa mereka, akan hapuskan kesalahan-kesalahan mereka. Dan sungguh kami akan memberikan ganjaran kepada mereka sebaik-baik apa yang mereka lakukan. Rasulullah SAW juga bersabda, "Tuftahu abwabul jannah yawmal itsnaini wa yawmal khamis, fayufaru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'a." Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim menerangkan bahwa pintu-pintu surga dibuka pada hari Senin dan hari Kamis. Maka dia ampuni semua dosa-dosa orang-orang yang tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun. Apalagi pada bulan Ramadan. Apabila sudah datang awal Ramadan, Rasulullah SAW menjelaskan, "Tuftah abwabul jannah walam yughlaq minha babun." Dibukalah pintu-pintu surga dan tidak ada pintu-pintu surga itu yang tertutup satupun. Wa tughlaq abwabun niran walam yuttah minha babun. Ditutuplah pintu-pintu neraka dan tidak ada pintu-pintu neraka itu atau satupun daripada pintu neraka itu yang terbuka. Ini adalah kesempatan bagi mukmin untuk melaksanakan amal saleh dengan syarat menjaga keimanan bertauhid dan berusaha untuk melaksanakan amal saleh lillahi azza wa jalla. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah, di antara cara-cara yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mukmin agar mukmin itu dapat menghilangkan dosanya atau diampuni dosanya adalah menjauhkan dosa-dosa besar. Berusaha menjauhkan dosa-dosa besar. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surah An-Nisa, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima." Jika kalian menjauhkan dosa-dosa besar, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, jika kalian menjauhkan dosa-dosa besar yang kalian dilarang daripada melakukannya, kami akan hapuskan dari kalian dosa-dosa kalian dan kami akan memasukkan kalian ke dalam tempat masuk yang mulia. Artinya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita jalan-jalan yang mulia untuk masuk ke dalam jannah, untuk menjadi orang-orang yang mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW juga menjelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, "As-salawatu al-khamsu wal jum'ah ila jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratu ma bainahunna idza ijtanabal kaba'ir." Bahwa salat 5 waktu yang didirikan Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, semuanya itu adalah mukaffirat, adalah penebus dosa. Antara keduanya, antara salat 5 waktu kepada salat 5 waktu yang lainnya, antara Jumat
kepada Jumat antara Ramadan kepada bulan Ramadan berikutnya, mukaffirat, merupakan pengampunan dosa. Di antaranya, apa syaratnya? Apabila orang itu menjauhkan dosa-dosa besar. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah, yang ketiga, di antara cara Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mukmin untuk pengampunan dosa adalah taubat yang benar. Yaitu mengakui kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita sudah melakukan kesalahan. Kita sudah melakukan maksiat. Kita sudah menempuh jalan-jalan yang menjauhkan diri kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampunan. Kita hanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq wa la yaznun wa man yaf'al dzalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adzabu yawm al-qiyamah wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan shalihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahim. Al-Furqan ayat 68 sampai ayat 70. Orang-orang yang tidak menyuruh selain daripada Allah Subhanahu wa taala, tidak berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, artinya tidak mengibadati bersamaan dengan mengibadati Allah Subhanahu wa taala ilahan akhar, sesembahan yang lain. Wala yaqtuluna nafsa, mereka tidaklah membunuh jiwa-jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh, illa bil haq, kecuali dengan haknya yang benar. Wala yaznun, mereka itu tidak melakukan zina. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama, siapa yang melakukan perbuatan itu akan mendapatkan dosa-dosa. Yudha'af lahul adzab, yang dilipat gandakan untuknya azab pada yaumul qiyamah. Wa yakhlud fih, orang itu akan kekal muhana, dan orang-orang itu terhina, illa, kecuali man taba wa amana wa amila salihah wa amila amalan salihah, kecuali orang yang bertobat daripada kesalahan-kesalahan tersebut, bertobat dari syirik, bertobat daripada membunuh, bertobat daripada berzina. Artinya bertobat daripada dosa-dosa besar yang telah dia lakukan. Maka dia beriman wa amila amalan salihah, dan dia beramal amal saleh. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan faulaika yubadillahu sayyi'atihim hasanat. Orang itu Allah akan gantikan kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan dengan kebaikan-kebaikan. Wa kana Allahu ghafurar rahim. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Penyayang, mengampuni dosa-dosa dan memberikan pahala-pahala bagi orang-orang yang menyesali dan orang-orang yang bertobat dengan tobat yang sebenarnya. Karena taubat yang sebenarnya, kaum muslimin yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW menjelaskan, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertobat daripada dosa seperti orang yang tidak ada lagi dosa baginya. Hadis diriwayatkan Imam Ibnu Majah. Kemudian yang keempat, di antara jalan-jalan untuk mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala adalah banyak beristighfar. Banyak beristighfar. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah An-Nisa ayat 106,
wastaghfirillah innallaha kana ghafurar rahima. Minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengampun, Maha penyayang. Allah Subhanahu wa taala mengampuni orang-orang yang minta ampun kepadanya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dosa-dosa yang kita lakukan, kita akan sesuai dengan apa yang dikatakan Rasulullah SAW. Tidak ada di antara diri kita yang terlepas daripada dosa. Kullu bani Adam khata'. Setiap bani Adam itu khata'. Khata' artinya sering, banyak jatuh ke dalam kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan itu adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara cara bertaubat adalah dengan banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering atau dia mengatakan astaghfirullah alladzi la ilaha illahu Al-Hayyul Qayyum wa atubu ilaih. Siapa yang mengatakan ini? Man qala, siapa yang mengatakan astagfirullah, aku minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, yang tidak ada ilah, yang tidak ada sesembahan kecuali Dia, yang al-hayyu, yang maha hidup, dan al-qayyum, yang maha berdiri sendiri, wa atubu ilaih, dan aku bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu wa in kana qad farra min az-zahfi, diampuni dosa-dosanya walaupun orang itu lari daripada medan perang. Lari daripada medan perang adalah termasuk di antara dosa-dosa besar, dan di antara al-mubiqat, dosa-dosa yang mencelakakan. Maka bisa diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beristighfar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menerangkan dalam satu hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar." Wahai hambaku, sesungguhnya kalian melakukan kesalahan di siang hari dan juga di malam hari, atau di malam hari dan di siang hari. Wa ana aghfirudz dzunuba jami'an. Aku adalah zat yang mengampunkan semua dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum. Maka minta ampunlah kepadaku, niscaya aku akan ampuni dosa-dosa kalian. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Dzar. Kemudian di antara amalan-amalan yang bisa kita lakukan untuk mengampunkan dosa adalah berwudu dengan wudu yang benar. Berwudu dengan wudu yang benar. Berwudu dengan wudu benar. Semua anggota-anggota wudu yang kita basuh ketika kita membasuh muka, membasuh wajah, maka Allah Subhanahu wa taala hapus dosa-dosa yang dilihat oleh mata kita. Ketika kita membasuh tangan-tangan kita, maka hilanglah dosa yang dilakukan oleh tangan-tangan kita. Ketika kita mengusap kepala dan telinga, maka Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa yang didengar oleh telinga kita. Dosa-dosa yang dilakukan atau apabila kita membasuh kaki kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosa yang dilangkahkan oleh kaki-kaki kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan, man tawaddaa hakadha ghufir lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berwudu seperti ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu, lalu diperhatikan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Bagaimana cara wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
Dan Utsman bin Affan memperagakan bagaimana wudhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man tawadda'a hakadha ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang berwudhu seperti ini maka akan diampunkan dosa-dosanya. Wa kanat salatuhu wa mashyuhu ilal masjid nafilatan. Maka salat yang dia lakukan, artinya salat yang dilakukan setelah wudu, wa mashyuhu ilal masjid, dan langkah yang dilangkahkan datang ke masjid, nafilatan, adalah amalan-amalan tambahan daripada amalan-amalan kebaikannya. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah, dari hadis ini juga bahwa amal yang dapat mengampunkan dosa diantaranya adalah melaksanakan salat dan melangkah ke masjid atau datang untuk melaksanakan salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam hadis Muslim, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bil khataya wa yarfa'u bihi darajat." Tidak baikkah aku tunjukkan kepada kalian perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala hapuskan dosa-dosa kalian, dan Allah Subhanahu wa taala angkat derajat kalian beberapa derajat. Qalu, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Bala ya Rasulullah." Benar ya Rasulullah, kami ingin. Qala isbaghul wudu ilal makarih. Kamu sempurnakan wudu sampai membasuh tempat-tempat yang kalian tidak senang untuk membasuhnya. Artinya sampai sela-sela, sampai al-barajim, ya sela-sela jari, kemudian sampai barajim, buhul-buhul jari ini, ya. Wa kasratul khata ilal masajid, banyak melakukan langkah-langkah ke masjid. Wa intizarus shalah ba'da shalah, menunggu pelaksanaan salat setelah melaksanakan salat. Fadzalikum ribat, dan itu adalah ar-ribat. Ar-ribat adalah mengikatkan diri di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahwa salat 5 waktu yang kita kejar datang ke masjid Allah Subhanahu wa taala, melangkah ke masjid Allah Subhanahu wa taala, setiap langkah-langkah itu akan menghapuskan dosa-dosa dan akan meninggikan satu derajat dalam setiap langkah-langkah tersebut. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah, perkara-perkara yang dapat juga mengampunkan atau menghapuskan dosa-dosa itu adalah bersedekah. Bersedekah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 21, "In tubdus sadaqat fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir." Jika kalian melakukan sedekah dengan terang-terang, itu adalah suatu kebaikan. Apabila kalian sembunyikan dan kalian berikan kepada fuqara, itu lebih baik untuk kalian. Wa yukaffiru ankum, dan Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui terhadap apa yang kalian lakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sunan At-Tirmidzi mengatakan, "Ala aduluka ala abwabil khair." Tidak baikkah aku tunjukkan kepada kalian pintu-pintu kebaikan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "As-saumu junnah." Nah, kita sekarang berada di dalam bulan puasa. As-saumu junnah. Puasa itu adalah tameng. Was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nara. Bahwa sedekah yang diberikan akan menghapuskan atau memadamkan panasnya dosa, sebagaimana air dapat memadamkan api.
Kemudian yang kedelapan, di antara amalan-amalan yang dapat menghapuskan dosa kita adalah al-hajju wal umrah. Melaksanakan haji dan umrah. Rasulullah SAW mengatakan, tabi'u bainal haji wal umrah, fa innahuma yanfiyani dzunuba kama yanfil kir khabathal hadid. Rasulullah SAW beliau mengatakan, iringi laksanakan haji dan umrah. Artinya apabila sudah haji, lakukan lagi haji. Apabila sudah umrah, lakukan lagi umrah. Fa innahuma yanfiyan, karena haji dan umrah ini dapat menghapuskan dosa, kama yanfil kiru khabathal hadid, sebagaimana pandai besi dapat menghilangkan karat-karat besi. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Di antara cara Allah Subhanahu wa taala untuk mengampunkan dosa-dosa daripada hambanya. Di antara cara-cara Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa hambanya adalah menimpakan kepada hambanya sebagian daripada musibah-musibah apabila hambanya itu menerimanya dengan sabar. Menerimanya dengan sabar. Rasulullah SAW mengatakan bahwa qaribu wasadidu fa fi kulli ma yusabu bihil muslim kafarah. Berusahalah kalian untuk mendekat. Artinya berusaha untuk mendekat kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala, kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasaddidu, berusahalah kalian untuk tepat sasaran. Artinya beramal sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Berusaha untuk mencari kebenaran. Fa fi kulli ma yusabu bihil muslim kafarah. Setiap apa yang menimpa muslim dapat menjadi kafarah. Hatta nakbah yankabuha, sampai adalah suatu nakbah, suatu bencana yang menimpanya, au syauka yushakuha, bahkan sampai duri yang menusuknya, semuanya itu akan dapat mengampunkan dosa-dosa muslim. Ini diterangkan oleh Rasulullah SAW sebagaimana dari Imam Muslim dari Abu Hurairah. Dan yang terakhir yang dapat kami sajikan adalah amalan kita sekarang, amalan yang kita harapkan, yaitu melaksanakan siam Ramadan dan menegakkan malam Ramadan, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, man sama ramadhana imanan wahtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa Ramadan dengan keimanan dan mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, ghufir lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampunkan dosa-dosanya yang berlalu. Imam Bukhari dan Imam Muslim juga menerangkan bahwa man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang menegakkan malam Ramadan maka dengan keimanan dan mengharapkan ganjaran Allah Subhanahu wa taala, maka diampunkan dosa-dosanya yang berlalu. Inilah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara kemudahan yang Allah berikan kepada kita, kepada orang-orang beriman, kepada orang-orang muslim, apalagi as-saimin, orang-orang yang berpuasa, mengharapkan ganjaran Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ketakwaan, mengharapkan terbebasnya dari belenggu neraka,
Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita perkara-perkara yang dapat mengampunkan dosa-dosa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengamalkannya, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala Allah mudahkan untuk kita mendapatkan ketakwaan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Allah Subhanahu wa taala inginkan kalian mudah. Allah tidak ingin kalian sulit, agar kalian mengagungkan Allah, agar kalian membesarkan Allah, agar kalian nanti bertakbir pada yaumul Aid, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala atas petunjuk-petunjuk yang telah Allah berikan, atas hidayah Allah berikan kepada kalian. Wala'allakum tashkurun. Semoga kalian orang-orang menjadi orang-orang yang dapat memproses syukur. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, la'allakum tattaqun. Semoga kalian dapat memproses usaha untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kami sampaikan pada pertemuan yang sebelumnya, bahwa qauluhu subhanahu wa ta'ala la'allakum tattaqun wa la'allakum tashkurun adalah suatu atau dua jalan yang paralel. Artinya ketakwaan akan didapati dengan mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Di antara nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dari awal-awal kami sampaikan tadi adalah semangat, kekuatan, ketulusan, kesabaran, yakinnya dengan muraqabatullah, yakinnya dengan ihsan. Semuanya itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita syukuri, maka nikmat-nikmat itu pasti akan bertambah, karena janji Allah Subhanahu wa taala, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Allah Subhanahu wa taala memaklumkan, Allah Subhanahu wa taala mengumandangkan bahwa jika kalian bersyukur, maka pasti akan aku tambahkan nikmat itu. Maka Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan nikmat-nikmat semangat itu. Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan nikmat kekuatan itu. Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan nikmat ketulusan, nikmat kesadaran bahwa Allah Subhanahu wa taala memperhatikan kita, nikmat hadirnya kesadaran penuh bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat kita, dan kita berharap nikmat itu dikembangkan, bisa kita kembangkan sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan hidayah kepada kita. Walladzina tadau zadahum huda wa atahum taqwahum. Orang yang berada di atas petunjuk lalu memegang petunjuk itu dengan benar, dilaksanakan petunjuk itu dengan benar, dengan baik, Allah tambahkan petunjuk lebih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan takwa kepada orang itu. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka